Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Pradana akan menjelaskan sedikit tentang tafsir surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'di. Lirijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasibum mimma tasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alim. Dari surah An-Nisa ayat 32 yaitu janganlah kamu berangan-angan atau iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Ada beberapa makna yang bisa kita ambil dari surah ini, tapi saya mengambil dari tafsir Al-Misbah karangan Prof. Quraish Shihab, di mana dia menjelaskan di sini bahwa beliau menjelaskan bahwa ayat ini melarang tentang kegiatan ekonomi yang berdasarkan kepada kebatilan. Itu yang pertama. Kemudian kita tidak boleh berangan-angan yang terlalu tinggi. Maksud yang berangan-angan terlalu tinggi itu tidak diperbolehkan, dikarenakan akan menimbulkan banyak mudarat. Dan mengapa di ayat ini dilarang berangan-angan? Karena dengan berangan-angan itu akan membuat kita iri hati, baik iri hati di bagian atau di konteks harta, kecerdasan, nama baik, kedudukan, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Nah, di sini Prof. Quraish Shihab juga menjelaskan tentang Ummu Salamah yang sedikit protes terhadap bagian pahala atau bagian dari ijtihad para lelaki. Dia protes karena dia ingin pahala jihadnya juga sama dengan pahala jihad laki-laki, padahal Allah sudah memberikan beberapa porsi atau sesuai dengan porsi manusia itu masing-masing, baik laki-laki ya segini, perempuan juga segini, jadi itu sudah sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian ayat ini menjelaskan atau menyinggung sedikit juga tentang harta waris, di mana laki-laki itu mendapatkan dua kali lipat bagian lebih besar daripada perempuan. Itu dikarenakan laki-laki itu mendapatkan dua bagian lebih banyak daripada wanita, itu karena potensi yang ada pada dirinya. Maksud Allah telah memberikan bagian laki-laki dan bagian perempuan itu maksudnya begini: laki-laki mendapat dua kali lebih banyak bagian dikarenakan mereka mempunyai potensi yang lebih besar, mereka mencari nafkah, mereka mendapat harta benda, mendapat kedudukan itu dikarenakan usahanya. Kemudian perempuan juga begitu, perempuan mendapatkan mahar dari perkawinan, mendapatkan atau menyusui atau melahirkan, dan banyak lagi keistimewaan itu sudah ditakar oleh Allah bagiannya masing-masing. Jadi jangan kita mengharapkan, maksudnya perempuan ingin mengharapkan bagian seperti laki-laki. Itu kan sudah dijelaskan di atas tadi, bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan,
dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Tidak ada gunanya bagi wanita berangan-angan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditetapkan Allah untuk lelaki, dan sebaliknya pun demikian, karena ganjarannya bukan terpadas pada amalan tertentu saja. Dari ayat ini ada perenungan yang dapat saya ambil, yaitu ayat ini mengingatkan kita untuk menjauhi sifat iri hati terhadap orang lain, baik dari konteks rezeki, jodoh, pernikahan, dan lain-lain. Iri hati hanya membuat kita semakin sengsara di dunia ini. Allah sudah memberikan semua yang di dunia ini sesuai dengan kapasitas hambanya masing-masing, atau sudah sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah surah At-Tolak ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiqu du sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allahu la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Di sini saya juga mengambil dari tafsir Al-Misbah, yaitu kalau kita mencari nafkah, jangan terlalu dipaksa untuk mencari nafkah yang sangat besar, atau mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah itu tidak memikulkan beban yang berat kepada hambanya, melainkan sesuai dengan kemampuan hambanya masing-masing. Di sini juga para istri janganlah menuntut hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh suaminya, yaitu sebagai contohnya meminta rezeki yang banyak, tapi dia tidak melihat bagaimana kapasitas suaminya bekerja. Misalnya suaminya satu hari cuma dapat 300.000, ya wajib disyukuri, jangan diungkit-ungkit lagi untuk mencari nafkah yang lebih besar lagi, karena itu akan membuat hidup berumah tangga itu sering merasakan cekcok, karena si istri tersebut tidak menerima dengan cukup, atau tidak merasakan syukur apa yang telah didapatkan oleh suaminya. Di sisi lain, hendaknya kita sebagai hamba harus selalu optimis dan mengharap ridho dari Allah, kiranya Allah memberikan kelapangan rezeki terhadap kita, karena Allah biasanya akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Dan di dalam hubungan suami istri itu tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarganya. Jikalau suami hanya bisa memberi nafkah sekian, ya istri juga harus menerima atau mensyukuri apa yang diberikan oleh suami tersebut. Ini juga kembali kepada kondisi masing-masing diri kita dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat. Dan dari ayat ini dapat kita renungi bahwa ayat ini mengajarkan bahwa takwa adalah kunci untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan dan masalah. Kemudian ketika seseorang takut kepada Allah, Allah akan membantu mereka menemukan solusi atas masalah mereka. Ini adalah pengingat bahwa ketaatan kepada Allah
dan menjalani hidup sesuai dengan ajarannya adalah cara terbaik untuk mengatasi kesulitan. Yang selanjutnya adalah Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu wa illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seseorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Makna yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah tentang tauhid, tentang kewajiban berbakti kepada orang tua, dan perlakuan yang hormat, kesantunan dalam berbicara. Tauhid dalam artian kita harus menyembah hanya kepada Allah saja dan tidak menyembah kepada barang-barang lain, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu atau seseorang pun. Ini adalah dasar iman dalam Islam. Yang kedua, kewajiban berbakti kepada orang tua. Kita pentingnya berbuat baik kepada orang tua, baik kepada ibu maupun kepada bapak. Orang tua itu adalah manusia yang mulia yang memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, dan umat dan agama Islam pun mendorong agar supaya kita berbakti, menghormati dan merawat orang tua mereka, tidak hanya bapak, tidak hanya ibu, tetapi keduanya. Ya, kalau kita cuman punya bapak, kita berbakti kepada bapak. Kalau punya keduanya, ya lebih bagus lagi kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan kita sebagai anak jangan mengatakan perkataan-perkataan yang menyinggung hatinya. Seemosi apapun kita, sejengkel apapun kita, janganlah kita menyakiti hatinya sedikit pun, karena ridho Allah itu ada di ridhonya orang tua. Dan jangan kita berkata ini merupakan perkataan yang disebutkan di dalam Quran surah ini. Kemudian Islam mengajarkan kita kesantunan dalam berbicara. Mau setinggi apapun derajat kita atau setinggi apapun posisi kita di dalam pekerjaan, di dalam organisasi, atau di dalam pertemanan pun, kalau di hadapan orang tua itu kita tidak ada apa-apanya. Orang tua itu derajatnya lebih tinggi kan, dan yang mengajari kita berbicara itu ya orang tua, ibu dan bapak. Kita harus mempunyai etika dan moral. Ayat yang selanjutnya adalah Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qadlimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh.
wa bisyiril mu'minin. Artinya, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk diri kamu sendiri. Bertakwalah kepada Allah dan ketahui bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan tentang Nabi SAW yang pernah ditanya kaum Yahudi tentang hukum perempuan haid, di mana kaum Yahudi pada saat itu menyampingkan kaum perempuan dikarenakan mereka haid. Mereka menganggap kaum perempuan itu najis, sehingga mereka menyampingkannya baik dari rumahnya atau dari pergaulan masyarakatnya. Dan mereka pun memperlakukan wanita yang haid itu dengan sangat ketat. Seperti yang saya bilang tadi, mereka memisahkannya pada saat makan, saat minum, dan saat tidur. Kemudian di kaum Nasrani meremehkan urusan haid tersebut. Mereka tidak membedakan antara haid dan bukan haid. Kemudian pada bangsa Arab pada masa jahiliyah juga sama dengan kaum Yahudi dan Majusi, tidak mau tinggal serumah dengan perempuan yang haid dan tidak mau makan bersamanya. Tradisi ini mengundang pertanyaan tentang hukum mencampuri wanita pada saat haid. Kemudian Allah Ta'ala menjawab pertanyaan mereka. Menyetubui atau bergaul dengan wanita pada saat haid itu berdampak buruk terhadap lelaki maupun wanita. Maka janganlah kamu menyetubuhi wanita ketika haid. Tapi tidak apa-apa berhubungan dengan wanita haid, tetapi dengan kata lain tidak jima, misalnya berciuman atau berpelukan. Kemudian wanita di sini diibaratkan dengan ladang. Kalau kita punya ladang, kita berhak menanamkan benih-benih apa yang akan kita tanam di ladang kita. Nah, maksudnya di sini sebagai seorang suami boleh menggauli istri dengan cara apapun, mau dengan dia berdiri, dengan duduk, maupun dengan berbaring dari depan maupun dari belakang, asalkan di tempat yang sesuai, maksudnya tidak di selain kemaluan wanita. Kaum suami boleh mendatanginya dari arah mana saja. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bolehnya menyetubuhi wanita atas dasar pernikahan, bukan perzinaan, dan dalam waktu yang diizinkan oleh syariat. Itu tadi, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.